Cerita malam ini berjudul Masuklah ke Dalam Pingu. Penulis Oh Hyung Kyung, ilustrator Chi Ah. Di desa Pinguin, hiduplah seekor pinguin kecil bernama Pingu. Hai. Pingu bersin. Aku ingin tahu apakah rasanya sedingin ini di tempat lain. Pingu kecil yang penasaran pun merenung. Benar. Aku bisa pergi dan mencari tahu sendiri. Pingu melompat ke atas sebongkah es dan berlalu pergi. Tibalah dia di hutan dengan pepohonan yang tinggi-tinggi. Pingu melompati bongkahan es lalu masuk ke dalam hutan. Wah, hutan ini benar-benar beda dari hutan di desaku. Pingu berhenti dekat kawanan beruang lalu bertanya. Nyonya beruang, bangunan apa itu di sana yang terbuat dari kayu gelondongan? Itu adalah rumah tempat tinggal manusia. Atap dan dindingnya mencegah angin dingin masuk ke dalam rumah. Rumah itu benar-benar bagus. Pingu melompat ke dalam perahu kayu lalu pergi lagi. Di perjalanan, dia menemukan rumah yang terbuat dari susunan batu bata. Bangunan tersebut memiliki atap kokoh dan dinding yang kuat. Angin segar bertiup masuk melalui jendela besar. Wah, ini adalah rumah yang menakjubkan. Sekarang dia berada di padang rumput. Di sana banyak didirikan tenda. Dengan hati-hati, Pingu masuk ke dalam salah satu tenda. Wah, rasanya jauh lebih nyaman dan lega ya dibandingkan tampak luarnya. Tiba-tiba tenda mulai bergerak-gerak dan berguncang-guncang. Tolong selamatkan aku, siapapun. Pingu bergegas keluar dari tenda. Lalu dia bertemu dengan seekor domba yang tersenyum dan berkata, "Ini namanya tenda. Kamu hanya perlu menggulung tendanya, menaruh di atas kuda, dan bisa membawanya kemana-mana." Apa? Rumah tenda ini bisa dibawa kemana-mana? Wah, praktis sekali. Pingu terkagum-kagum. Kira-kira gimana ya cara mendirikan tenda? Mereka yang berada di padang rumput untuk memberi makan kawanan domba membutuhkan tempat berteduh. Tempat berteduh yang bisa didirikan dengan mudah dan bisa dipindah-pindahkan. Karena itu, kulit atau bahan ringan lainnya bisa digunakan untuk membuat tenda. Pada musim panas, atap dinaikkan dan sisi-sisi tenda digulung. Pada musim dingin, atap direndahkan dan ditambahkan lebih banyak bahan agar tenda tetap hangat. Matahari bersinar terik. Pingu pun berkeringat. Udaranya panas. Aku tidak bisa membuka mata karena badai pasir. Di depan Pingu terdapat rumah yang terbuat dari tanah. Pingu pun bergegas masuk. Rasanya jauh lebih sejuk di dalam. Sepertinya mereka sengaja membuat jendela kecil untuk mencegah badai pasir masuk ke dalam rumah. Pingu keluar dari rumah.
Tiba-tiba dia mencium bau yang aneh. Dia memperhatikan sekelilingnya dan melihat kotoran sapi di sini, di sana, dan di mana-mana. Kira-kira bagaimana ya cara hidup di rumah yang terbuat dari kotoran sapi? Kotoran sapi selalu tersedia karena mereka memelihara sapi. Rumah-rumah ini tidak memiliki jendela. Jadi ketika mereka masak di dalam, asap memenuhi rumah. Ah, aku tahu. Kalian membangun rumah dengan bahan-bahan yang paling mudah didapat, kan? Jauh di luar desa itu terdapat aliran sungai yang berwarna hijau. Piur, Pingu menyelam ke dalam air. Dia berenang dan mengapung. Tik, tik, tik. Tiba-tiba hujan mulai turun. Masuklah ke dalam, pinguin kecil, dan tunggulah sampai hujan berhenti, kata seorang anak laki-laki. Lalu dia mengundang Pingu naik ke atas perahunya. Rumah anak laki-laki itu berada di air. Wah, kamu bahkan bisa membangun rumah di air, kata Pingu. Hujan pun berhenti. Pingu makan beberapa ikan segar saat dia akan masuk ke air. Sebaiknya aku pergi sekarang. Bye. Kira-kira bagaimana ya cara membangun rumah di atas air? Di negara-negara yang panas dan curah hujannya rendah, rumah dibangun di atas air. Pertama-tama, dirikan pilar-pilar kayu dan letakkan kayu sebagai dasarnya. Kemudian, kamu bisa membangun rumah di atasnya. Suhu udara di dalam rumah akan terasa sejuk dan jarang ada serangga. Hah? Apa itu? Bangunan kotak menjulang tinggi di sepanjang jalan. Ada orang di setiap ruangan dan setiap lantai. Apakah itu juga rumah? Pingu berjalan menuju bangunan tersebut. Tiba-tiba, tin, tin, tin. Pingu sangat ketakutan hingga dia berlari sekuat tenaga. Dia terus berlari hingga menemukan tempat bersalju dan bertiup angin dingin. Haji, udaranya dingin sekali. Tempat ini mirip dengan desaku. Seorang gadis kecil datang mengendarai kereta salju. Halo, mau naik keretaku? Pingu melompat ke atas kereta salju. Wah, ini adalah rumah yang terbuat dari es. Rasanya hangat dan nyaman di dalam ya. Pingu sangat menyukai rumah es itu. Mengapa rumah terbuat dari es terasa hangat? Ingo terbuat dari balok-balok es dan salju pada lubang-lubangnya. Es yang mencair di dalam rumah menutup celah di antara lubang-lubang pada balok dinding sehingga udara dingin tidak masuk ke dalam rumah. Rumah pun terasa hangat. Dan karena di luar rumah sangat dingin, kamu tidak perlu khawatir rumah akan mencair. Rumah adalah tempat beristirahat dan bersantai. Pingu pun tertidur. Ini akhir cerita dari Pingu. Karena Pingu sudah tertidur, yuk kalian juga mulai tidur. Tapi jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, dan berdoa. Semoga mimpimu indah malam ini. Kalau begitu, selamat tidur dan sampai bertemu di cerita selanjutnya.